amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Wa huwal azizul ghafur. Terakhir, wa huwa al aziz al ghafur. Lah kalau dari sini kemudian Allahnya disifati dengan dua sifat. 2 menit lah insyaallah selesai. 1 menit. Satu Al-Aziz, yang satu Al-Ghafur. Ya. Setiap nama Allah di belakang ayat niku penting untuk direnungi karena itu sebenarnya berkaitan dengan kata-kata yang sebelumnya di ayatnya. Jadi cara memahami Quran niku ngoten. Jenengan lek ketemu ujung ayatnya apa namanya Allah, kaitin dengan pembicaraan di awalnya. Baru kita akan bisa memahami. Sekarang kalau tanglet, hidup di dunia tes. Kalau dites berarti bisa gagal, bisa sukses. Lah ngoten toh. Yang sukses adalah yang terus melakukan proses ahsan di dalam perbuatannya. Terus lek mboten sukses ya napa? Dan takut kita ini kalau dites. Kenapa? Karena yang ngetes tabarok tadi, yang punya kekuasaan. Allah menyatakan, "You jangan main-main hidup di dunia itu." Karena ini tes sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Allah Al-Aziz. Allah yang punya otoritas. Jangan laibun, jangan lahwun, jangan pakai senda gurau. Yang serius, misalnya gampang gitu. Ini Al-Aziz membuat kita committed kalau dalam aturan itu. Karena kita takut, ini the authority. The authority itu namanya Al-Aziz. Aziz itu maknanya dua ya, orang yang punya power dan direspeki. Ya, punya al-quwah wal hurmah. Ya, al-quwah wal hurmah. Jadi Al-Aziz itu baru disebut Al-Aziz kalau dia punya power, al-quwah. Yang kedua dia punya al-hurmah, kehormatan atau respect. Wonten orang punya kekuasaan tapi kita mboten respect. Mangkel aku, saking pimpinanku. Kalau bukan pimpinanku ndak katin ya aku. Oh, namanya dia punya kuah saja. Wonten punya hurmah, mboten punya kuat. Misalnya wonten bapak-bapak tua teng masjid, rajin ke masjid, kita hormat. Tapi dia tidak punya kekuasaan, hatta tidak jadi ketua takmir misalnya. Tapi kita hormat. Kalau ada dua jadi satu, orang punya kekuasaan dan kita hormat, cinta dia, namanya Al-Aziz. Allah punya kekuasaan dan Allah itu respect kita. Karena itu kita beribadah kepada dia. Karena itu kita menyembahnya. Tetapi kita ini manusia, kadang wis berusaha, saya tahu ya Allah, engkau pemilik kekuasaan. Karena itu saya mengabdi kepadamu. Engkau yang saya cintai dan respekti. Karena itu saya mengabdi. Tapi dalam hidup saya kadang gagal. Wis dikongkon ngalor, saya ngidul. Wis saya dan karena itu Allah diakhiri dengan sifatnya Ghafur. Kalaupun salah tenang, Allah itu Maha memaafkan. Sing penting berusaha lagi. Terus karena itu diujungi dengan kalimat ojo terus stres yo, le tak uji yo. Terus sama, guru itu kalau baik gitu, tak uji yo. Tapi sing serius, ojo nyontek. Tapi kalau mboten saged ndak apa-apa. Kok ulang maneh. Niku Al-Ghafur. Al-Ghafur. Sama, saya kalau di kelas ngoten, saya paling benci orang nyontek. Tapi kalau kamu ndak dapat nilai terbaik, datang lagi ke saya. Kon tak uji, sampai ping 5 tak uji. Datang lagi, mau perbaikan, dapat apa kamu? Oke, perbaikan lagi, tak uji lagi. Karena it's okay untuk soal nilai. Yang penting buatan nyontek, tapi ujian lagi, dan tak ambil yang paling terbaik misalnya. Itu cara kita ini menunjukkan ghafurnya kita. Bahwa Allah itu bukan zat yang maunya membuat kita ini dihukum, buatan ngoten maunya. Maunya kita ini menjadi orang yang lebih baik terus. Karena itu fahami Allah sebagai Al-Aziz, pahami Allah sebagai Al-Ghafur. Kenapa? Karena itu yang akan membuat kita buatan stres juga. Nanti stres kalau kita, ya Allah cik susah berarti urip ngiya nanti diuji gini. Mboten, Allah Al-Ghafur. Kalau kita buat salah, mboten napa-napa. Sing penting diikuti dengan taubat. Taubat. Niku 2 ayat dari surah Al-Mulk, ngapunten mboten kathah Mas nggih, tapi ini masih berkenaan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten pertanyaan, menawi boten kita akhiri.